Shalom. Apa kabar saudara? Kami berharap saudara saat ini tetap dalam keadaan sehat, tetap bersemangat ya, karena apa? Kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Ya, hari lepas hari kita selalu diberikan napas yang gratis, oksigen yang gratis. Untuk itu tidak ada alasan untuk saudara tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, saat ini saudara, saya kembali bersama hambanya Mbak Sri Mariani dari suku Betawi yang sudah dilawat Tuhan ya. Dia sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, bagaimana Tuhan melawat dia ketika dia beribadah di Mekah. Sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah pilih menjadi anaknya, pasti ya, tidak bisa lari. Tuhan terus tangkap dan kejar. Karena apa? Tuhan sudah mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan Mbak Yani ya. Nah, saat ini kita mau mendengar bagaimana kesaksian Mbak Yani kembali dalam perjumpaannya bersama Tuhan dan hidup sebagai anak Tuhan. Ya, shalom Mbak Yani. Shalom. Apa kabarnya nih? Sehat nih. Amin, amin. Boleh sapa pemirsa yang ada? Salam semuanya, salam Ya, sehat. Semoga semua yang menyaksikan channel ini dalam keadaan sehat semua dan dalam keadaan sukacita tentunya. Amin. Amin. Ya, Mbak Yani, saya mau tanya nih, ada beberapa hal ya. Mbak Yani sudah mengikut Yesus ya. Dulu tidak pernah terpikir ya menjadi orang Kristen ya. Boro-boro auzubillah menjalid. Tapi Mbak Yani sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sekarang sudah terima hidup lahir baru di dalam Yesus Kristus ya. Tentunya juga banyak hal-hal yang tidak mulus ya, terutama keluarga ya. Waktu itu sempat saya dengar keluarga dari Mbak Yani sendiri belum mau menerima Mbak Yani ya sebagai anak ya, atau bahkan Mbak Yani mengalami kekecewaan, dibuang gitu ya. Nah, kami ini mau mendengar kembali kesaksian Mbak Yani, apa saja sih proses ketika Mbak Yani terima Yesus, hal-hal apa saja sehingga sampai saat ini Mbak Yani boleh kuat di dalam Tuhan Yesus. Silakan Mbak Yani. Terima kasih sebelumnya Mi atas kesempatannya. Kalau saya boleh bersaksi lagi buat kiranya kesaksian ini ya bisa menjadi berkat buat teman-teman semuanya ya. Tentu tidak mudah ya untuk saya terutama ya menjalani hari-hari kalau kita tidak taat dan tidak melekat dengan Tuhan tentunya gitu. Tapi memang karena kita terus mau taat, kita terus mau melekat sama Tuhan, pokoknya semuanya biar kehendak Tuhan aja nih yang jadi dalam kehidupan saya tentunya gitu. Jadi memang mungkin teman-teman sudah pernah mendengar kesaksian saya ya sebelumnya ya Mia, bahwa memang saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus pada saat saya pergi umroh teman-teman. Bila saatnya tiba, kau tinggalkan dunia, kemanakah kau berada? Dunia semakin gelap, tak ada kepastian yang membuat hidup tak mampu bertahan. Kau perlu Yesus, juru selamat dunia. Cinta. Hari lepas hari memang tidak mudah untuk menjadi seorang pengikut Kristus ya. Jelas balik sedikit ya Mia, dicoret dari daftar warisan, dibuang, anak dia ambil ya. Tapi ya itu sekali lagi Tuhan Yesus bilang jangan pernah balas apapun yang orang dunia lakukan, jangan pernah balas gitu. Aku tuh
takut banget nih, takut banget kalau misalnya ada orang yang jahat yang mau ngezolimin kita gitu nih. Iya. Karena kenapa? Karena pasti Bapak kita yang di sorga gitu ya, pasti belain kita nih gitu. Karena Yaitu, kita biji matanya Tuhan ya, betul, pasti dibela betul. ya. Pokoknya jangan pernah membalas apapun. Jadi memang hari lepas hari ya rasain prosesnya Tuhan. Memang tidak enak, tidak semulus mungkin yang teman-teman lihat ya. Tapi memang kita tidak pernah mau menampakkan gitu loh Mi. Pokoknya yang ngeri-ngeri sedap lah jalan bersama Tuhan. Tapi percayalah kita pasti akan menjadi seorang pemenang gitu loh Mi. Iya. Gitu. Jadi ya di kesempatan ini saya mau mengucapkan banyak terima kasih atas doa-doa dari teman-teman yang telah mendoakan. Sekarang ini nih ketiga anak-anak saya yang dulunya terpisah, puji Tuhan sudah balik kembali nih. Oh, amin. Itu semua karya Tuhan, Amin. berkat doa dari teman-teman semuanya. Terus saya dan keluarga sudah pulih nih. Amin. Itu karya Tuhan benar-benar nyata banget dalam hidup saya alamin banget gitu loh. Karena memang Tuhan selalu bilang ya, jangan pernah balas kejahatan dengan kejahatan, kasihilah musuhmu gitu kan. Yeah. Dia bilang. Terus Yesus juga bilang, berapa kali Tuhan kita harus mengampuni saudara kita? 70 kali 7. Banyak banget gitu. Jadi hari lepas hari yang kita lakuin ya memaafkan, melakukan kebaikan, mengabarkan berita baik buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan gitu ya Mia. Itu aja nih. Benar. Simple tapi memang kalau kita nggak lakuin kayaknya susah. Tapi kalau kita udah lakuin, hari lepas hari pemeliharaan Tuhan itu ada aja. Amin. Iya. Gitu. Dulu pernah ya ada keluarga tuh yang ekstrim ya. Betul. Nggak mau sama sekali. Betul. Melihat mukanya enak gitu kali. Itu Gimana itu ceritanya? Nah itu juga nih dalam pandemi ini ya teman-teman, bukan saya mau bersyukur atau bagaimana ya, Tuhan berkarya lagi gitu. Jadi adanya pandemi ini Tuhan izinkan adik saya yang laki-laki itu nggak pernah tegur sapa sama sekali, karena memang dia benci banget sama saya karena saya menjadi seorang pengikut Kristus tentunya. Yaitu hal yang wajar lah ya Mia. Dia kecewa sama kakaknya yang dulunya panutannya dia gitu loh. Terus tiba-tiba berbelok arah imannya gitu. Nah kemarin itu dia diizinkan sakit nih, sampai yang drop banget. Terus Tuhan, ibuku bilang gitu, mau nggak ditolongin sama empok, orang Betawi kan bilang empok ya Mia. Terus dia bilang karena memang ya karena dia sudah kritis ya Mia, jadi dia mau nih. Aku bersyukur banget gitu loh Mi, udah 8 tahun kita tidak bertegur sapa, dan pada saat kesempatan itu dia mau nih. Amin. Itu karya Tuhan sih ya Mia, bukan gagah dan kuat kita, bukan nih, tapi itu semua karya Tuhan yang sudah merancangkan semuanya gitu, sehingga boleh dia melihat kebaikan di dalam diri kita dari Tuhan Yesus gitu ya. Betul. Dahsyat nih. Terus ada lagi waktu itu teman-teman, saya nggak boleh sama sekali lihat ayah saya nih, baba saya meninggal. Itu wajah untuk yang terakhir kalinya aja saya nggak boleh lihat. Tapi ingat, kalau ingat saya pernah kesaksian ya teman-teman. Tapi Tuhan berkarya lagi. Jadi lebaran kemarin malah ibu saya nawarin, mau ikut nggak, kita mau ziarah ke makam baba. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Aduh, dahsyat deh pokoknya Mi, dalam hidup aku itu aku rasain. Jadi aku udah boleh ziarah teman-teman ke makam. Mungkin buat teman-teman itu hal yang kayaknya ziarah doang gitu ya, tapi buat saya itu satu kehormatan, satu kecintaan ya sama orang tua ya. Kita boleh bisa melihat pusaranya gitu, boleh mendoakan dia di sana gitu. Itu nih ya. Jadi keluarga satu persatu sudah dipulihkan, sudah mau mereka menerima ya. Bahkan yang dulunya fanatik banget, yang benci, sekarang sudah mau didoakan. Betul, gitu ya. mau didoakan secara agama kita tentunya ya. Dia sudah tidak anti lagi. Aku sering ngomong haleluya, puji Tuhan gitu Mi. Mereka udah nggak anti lagi Mi. Mereka udah kayak udah biasa gitu ya. Saya percaya banget teman-teman, kalau kita terus mendoakan, kita terus mengabarkan berita baik buat mereka, pasti Roh Kudus akan terus bekerja untuk keluarga saya.
Betul. Karena memang firman Tuhan bilang kan, satu orang diselamatkan maka seisi rumah akan diselamatkan. Betul. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya itu ya Mia. Betul. Asal kita tetap percaya Yes. akan tuntunan Tuhan ya, Yes. tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yes. ya. Jadi sekarang semuanya sudah oke-oke saja nih ya, tinggal pelan-pelan ya, Ya, bagaimana. puji Tuhan nih, pokoknya doakan terus. Memang Iya, kita iya. masih terus berusaha ya. Betul. Ya, ya namanya mereka kan ajaran-ajaran yang memang dari turun temurun, Iya. pasti mereka agak masih agak susah, Iya. masih dibawa dalam doa lah teman-teman gitu. Nah, untuk lingkungan di sekitar tetangga sendiri mendengar Mbak Yani jadi Kristen tuh mereka gimana tuh dulu? Apa ikut benci, mewaki gitu? Kalau dulu itu nih satu kampung itu sampai di FB aja aku diteror nih. Tahu sendiri lah ya, ini si Sri Mariani anaknya Pak Haji Safei gitu kan, masuk Kristen gitu kan. Tapi ya sekarang puji Tuhan nih, sampai kemarin Idul Kurban aja saya dapat nih bagian dibawain Bagian daging kambingnya ya. Iya, maksudnya mereka melihat gitu loh akhirnya gitu, mereka melihat oh si Yani jadi orang Kristen nggak gimana kok, dia tetap Iya. bisa jadi ya itulah pokoknya. Aku nggak mau jadinya kayaknya takutnya gimana ya Mia kalau misalnya aku ungkapin gitu. Iya. Tapi ya kita harus menjadi berkat terus untuk orang lain itu loh. Ya. Ya, ajaran Yesus itu kan kasih Yes, ya. yes. Ajarannya baik Yes. ya. Misalnya karena mereka belum mengerti suatu ajaran yang baik itu, terus bagaimana cinta kasih yang sesungguhnya. Yes. Padahal dulu diajarkan dulu ya di kepercayaan Mbak Yani ya. Hablu minallah, hablu minanas, ya kan? Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia. Yes. Nah, sekarang nih Mbak Yani menerapkan hablu minanas itu ya kepada saudara-saudara yang belum menerima Yeah. Tuhan Yesus Yeah. ya. Hablu minallah terutama cinta kasih kepada Tuhan Yesus Yeah. sudah pasti nomor satu ya. Betul. Sekarang cinta kasih yang Tuhan Yesus ajarkan biarlah terus terjadi dalam hidup Mbak Yani dan Amin. menerapkannya kepada saudara kita Ya. seperti yang dikatakan tadi ya, walaupun mereka membenci, mereka antipati banget ya, Iya. mengata-katain kafir, mungkin dulu diteror sebagai macam, tapi Mbak Yani terus melakukan cinta kasih yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya. Sampai saat ini dia tetap terus eksis ya, tidak tinggalkan Tuhan. Ya, amin. Padahal juga banyak problema hidup yang dihadapi ya. Ya. Pernah difitnah juga ya Mbak Yani Ya. ya waktu itu ya, kasus pekerjaan ya. Ya. Difitnah tuh nggak enak saudara. Betul. Kita tidak melakukan tetapi kita dituduh dan harus menjawab bahwa kita yang lakukan. Iya. Nah, itu saya tidak terbayangkan bagaimana Mbak Yani menghadapinya ya. Tapi karena kasih Tuhan yang luar biasa, saya melihat bagaimana dia bersaksi, dia mengampuni orang tersebut yang Ya. sudah memfitnahnya, Ya. yang sudah menjebaknya, tapi akhirnya orang tersebut juga mengalami kasih Tuhan, Yes. ya, sehingga Mbak Yani bersama orang tersebut boleh berdamai kembali. Iya. Nah, ini suatu pengalaman yang luar biasa loh Mbak Yani. Tidak mudah orang untuk Betul. mengampuni ya. Betul. Biasanya gampang sekali, wah ngampunin ya, gue ngampunin lo, gue maafin lo, tapi di hati belum tentu ya. Iya. Nah Mbak Yani bisa melakukan itu, gimana itu? Bisa sampai 100% bisa ngampunin, susah loh itu. Karena kan kita hari lepas hari ya teman-teman, kita mau belajar, kita tuh pengen banget serupa dan segambar dengan Kristus. Iya, itu betul. nih Iya, iya. nggak gampang, tapi kita harus gitu loh. Harus. Kita tuh mau ngapain lagi sih gitu Iya. loh. Aku tuh bingung banget loh Mi, sampai kalau misalnya ada yang aku bilang tadi ya, sampai difitnah, sampai apa, itu sampai orang yang fitnah aku itu nangis sendiri dan dia minta maaf dan dia mengakui kesalahannya dia gitu loh. Itu kalau bukan Tuhan yang menyentuh hatinya gitu ya Iya. Mi, itu nggak bisa manusia lakuin gitu loh. Iya. Kebenaran itu akan timbul Betul, ya, akan muncul betul, ya. betul. Bagian kita lakukan saja Iya. firman Tuhan. Iya. Ya. Baik Itu. Mbak Yani, kesaksian yang sungguh luar biasa. Doa dan harapan kami Mbak Yani tetap terus di dalam Tuhan, Amin. tetap kuat ya. Amin, amin. Jangan buang tiket yang sudah kau pegang, tiket ke surga yang sudah Anda pegang ya, dengan ditukar dengan cara apapun. Yes. Tapi biarlah itu tiket tetap saudara pegang sampai pada saatnya kita berjumpa dengan Tuhan. Amin.
ya. Amin. Ya, doa dan harapan kami maju terus, Mbak Yani tetap semangat di dalam Tuhan Yesus. Amin. Karena Mbak Yani sudah mendapatkan surga, ya. Berbuat baik bukan karena mencari surga, tetapi sudah mendapatkan surga. Yes. Amin. Makanya Mbak Yani boleh melakukan kebaikan kepada setiap orang. Yes. Baik saudaraku, saat ini biarlah kita sama-sama menjadi pelaku firman-Nya Tuhan, ya. Tidak hanya menjadi pendengar saja. Amin. Tetapi saudara dan saya dituntut untuk menjadi pelaku firman. Meskipun itu tidak gampang saudara, tapi saudara izinkan Tuhan, izinkan Roh Kudus bekerja masuk dalam hatimu, maka saudara akan dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Bila saatnya tiba, kau tinggalkan dunia, kemanakah kau berada? Dunia semakin gelap, tak ada kepastian yang membuat hidup tak mampu bertahan. Kau perlu Yesus, juru selamat dunia. Cintanya yang tulus, kasihnya yang besar, kan menolong hidupmu. Kau perlu Yesus, juru selamat dunia. Dia akan menolongmu, menebus dosamu, selamatkan hidupmu. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Dunia semakin gelap, tak ada kepastian yang membuat hidup tak mampu bertahan. Kau perlu Yesus, juru selamat dunia. Cintanya yang tulus, kasihnya yang besar, kan menolong hidupmu. Kau perlu Yesus, juru selamat dunia. Dia akan menolongmu, menebus dosamu, selamatkan hidupmu. Dia akan menyelamatkan